berbahagia ini, kita semua rela meninggalkan segala aktivitas kita, segala pekerjaan dan kegiatan kita demi untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita paham, kita tahu, kita mengerti bahwa suatu saat kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai dan apa yang kita sayangi di muka bumi ini. Maka alhamdulillah semua kita yang hadir ini, kita ini bukan hamba jabatan, bukan hamba pangkat, bukan hamba kedudukan, bukan hamba harta, apalagi hamba dunia. Tapi mudah-mudahan insyaAllah kita ini adalah diakui oleh Allah sebagai hamba-hamba. Salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, contoh yang paling abdah, tauladan yang paling jitu buat kita semua manusia yang ingin selamat dunia wal akhirah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merenungi perjalanan kehidupan kita masing-masing. Setiap saat, setiap detik pasti ada perubahan dan umur pasti berkurang sedikit demi sedikit. Oleh karena itu Al-Quran sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lid wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap diri, setiap pribadi, setiap insan, setiap orang perlu merenung dan bertafakkur seberapa banyak bekal, modal, buku-buku sudah tersedia untuk menyerahkan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah, sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummatiz zaman, akan datang satu masa, akan tiba satu zaman, pada zaman itu kata Rasulullah, manusia tergila-gila dengan 5 hal, tetapi dia lupa dengan 5 persoalan. Yang pertama kata Rasulullah, yuhibbunal hayata wa yansawunal maut. Semua manusia cinta dengan yang namanya kehidupan, tetapi tidak sedikit manusia lupa dengan kematian. Dalam satu kisahnya Abu Nawas, dalam satu riwayat dikatakan Abu Nawas pernah berteriak di tempat keramaian atau di pasar. Lalu dia berteriak seperti ini, saya Abu Nawas dan termasuk kita semua yang ada di pasar ini benci yang namanya yang hak. Lalu sang raja mengatakan, apa maksud daripada perkataan Abu Nawas? Ternyata Abu Nawas menjawab, bukankah kita semua ini benci dengan yang namanya kematian? Tetapi kematian itu adalah pasti, hak adanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Abu Nawas, termasuk saya dan raja di sini benci yang namanya kematian, dan mati itu adalah hak, mati itu adalah pasti. Ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah. Lalu yang kedua pesan Rasulullah, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Tidak sedikit manusia yang berlomba dan berlomba mengejar yang namanya dunia dengan kemewahan, tapi dia lupa dengan akhiratnya. Sedangkan Al-Quran sudah mengingatkan, Al-hakum takatsur hatta zurtumul maqabir. Wahai manusia, jangan sampai kemewahan yang kau buru di dunia ini
Kau rela bekerja lembur demi untuk mendapatkan yang namanya harta. Lalu kamu lupa akan dimasukkan ke liang lahat. Yang maha sekali dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga pesan Rasulullah, yuhibbunal mal fayansawna nafsah. Manusia sangat cinta dengan yang namanya harta. Di dalam kisahnya lagi ini Abu Nawas mengatakan, kita ini cinta, suka yang namanya fitnah. Dan ternyata dia juga menjawab dengan Quran. Bukankah kata Quran mengatakan bahwa harta dan anak-anak kita adalah fitnah di dunia ini. Dan itu semua kita cinta. Cinta dengan namanya harta, cinta dengan namanya keluarga, sayang dengan namanya keluarga. Maka Al-Quran mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali karena bujukan duniamu dan rayuan keluargamu yang menyebabkan kamu lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Inanya tidak tergolong rekamnya dengan karena Allah Subhanahu wa ta'ala faulaika humul khasirun. Dia termasuk orang-orang yang merugi. Mungkin dari segi materi banyak yang kita lihat, banyak yang kita lihat, tetapi mungkin ketenangan dia tidak dapatkan. Karena kita semua manusia, pasti setiap manusia mengharapkan yang 4 hal. Yang pertama adalah ingin selamat. Selamat dunianya, selamat akhiratnya, selamat keluarganya, selamat hartanya, dan selamat dirinya. Yang kedua, apa yang diharapkan oleh manusia adalah ingin rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah berkah. Yasinillahu ketahuan aku makadai berkah pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amal. Si kanjak madeceni oleh makadai rupatau. Ya dirotau ya alai umur malam keripong Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat Allah sang kengkota lima. Lama hidup di atas permukaan bumi ini menikmati karunia pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia bagus nilai-nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang bagus? Hablum minallah mantap, wa hablum minan nas tidak ketinggalan. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Maka orang bijak berkata, jangan kamu bangga dengan kendaraanmu saat ini, karena kendaraan terakhirmu adalah keranda mati. Jangan kamu bangga dengan pakaianmu saat ini, karena pakaian terakhirmu adalah kain kafan. Orang tua berkata dan para orang bijak mengatakan, ajak lalu model tertipu lino. Jangan sekali-kali kau mau tertipu dengan dunia, karena dunia ini adalah tempat sementara persinggahan. Dan kalau sesama manusia menipu kamu, ya dia ambil mungkin harta bendamu saja atau barang-barangmu. Tetapi kalau dunia yang menipu kamu, dunia yang menipu kamu, maka kamu ibadahmu semuanya kau serahkan kepada dunia. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat pesan Rasulullah, yuhibbunal qusura wa yansawna al-qubur. Manusia sangat cinta berlomba membangun bangunan yang mewah dan megah, tetapi dia lupa ada kuburan yang menanti di samping. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sahabat yang paling dekat, teman yang paling karib adalah mati. Sehingga Rasulullah pernah bersabda mengatakan, berbanyaklah kamu mengingat suatu hal yang akan menghentikan semua kesenangan, yang akan memutuskan segalanya, yang akan mengakibatkan seorang suami menjadi duda, menyebabkan seorang istri menjadi janda, anak yang menjadi yatim dan piatu, kakek dan nenek kehilangan cucu-cucunya adalah mati.
Yang terakhir, yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khalqa. Manusia sangat cinta apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia lupa mencintai siapa yang menciptakan apa yang dia cintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita tidak termasuk, tidak tergolong orang-orang yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yakni kita tahu karena ada ikrar, ada janji, pernah kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika roh ini belum dinikahkan masuk ke jasad ini, Allah pernah bertanya, alastu birabbikum. Kemudian roh ini menjawab, qalu bala syahidin. Allah bertanya, bukankah aku ini Rabb? Maka roh kita menjawab, engkaulah Tuhanku. Maka Allah melanjutkan, kalau kamu mengaku saya adalah Tuhanmu, wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepadamu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan khususnya pada diri saya sendiri dapat berikan manfaat dan bisa kita merenung bertafakkur. Karena Rasulullah pernah berpesan, kalau kau hidup di pagi hari, jangan mimpi masih hidup di sore hari. Kalau kau hidup di sore hari, jangan menghayal masih hidup di pagi hari. Itu bertanda bahwa waktu terus berputar dan kematian senantiasa mengikuti siapapun kita. Apakah sudah punya modal atau tidak, siap atau tidak, ikhlas atau tidak ikhlas, mati datang dengan tiba-tiba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-mushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala idan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'li khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa ala sa'ir sahabati ajma'in. Allahumma ighfir wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadul hajat. Allahumma arina al-haqqa wattiba' wa arina al-batila wattinaba. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tuj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.